Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sama, jumpa lagi dengan saya Nurli Prima Oktaviani di obrolan cerdas sama channel. Nah, kali ini saya sudah bersama wartawan senior yang juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Banten, yaitu Bapak Haji Suyatno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Nah Pak Haji, sebelumnya dari tim Sama Channel ini mengucapkan Hari Pers Nasional tanggal 9 tahun 2024 yang bertemakan itu HPN mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa. Oh ya Pak, sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih, boleh diceritain gak sih Pak tentang pengalaman Bapak di dunia jurnalistik ini? Oh iya, selamat siang para pemirsa Samawa ya. Pemirsa Samawa, bahwa kita ingin menceritakan bahwa memang sebenarnya pengalaman saya belum banyak. Cuma saya terjun di dunia pers ini mulai tahun 1983. Itu mulai dari awal, yaitu pertama dari Harian Angkatan Senjata dan sampai sekarang ini. Memang jatuh bangun sudah biasalah namanya di dunia pers. Iya. Seperti itu Mbak. Oh ya Pak, waktu awal turun di dunia jurnalistik itu artikel apa sih Pak yang pertama kali Bapak tulis itu atau yang dimuat? Saya itu awal membuat tulisan itu kalau nggak salah itu menulis masalah Yayasan Yatim Piatu Al Mubarok di Pulir. Itu yang pertama saya buat itu ya. Oh, kenapa Bapak ingin tertarik sama untuk menulis hal itu Pak? Karena itu istilahnya ya kita istilahnya tahap awal sambil belajar, istilahnya mulai dari yang ringan-ringan dulu itu Mbak. Aku mau nanya juga nih, perbedaan wartawan yang dulu itu sama sekarang itu kayak gimana sih Pak? Ada perbedaannya atau menurut Bapak tuh sama aja? Iya sebetulnya kalau memang itu ini Mbak sesuai dengan perkembangan memang ya beda juga sih. Kalau dulu zaman saya masih muda dan waktu karir pertama memang jumlah wartawan itu masih sedikit, karena memang untuk masuk ke wartawan itu ya saya lihat agak sulit zaman dulu. Kalau sekarang ini memang dengan perkembangan teknologi dan perkembangan media yang semakin banyak, terutama media online, ini kan akhirnya wartawan juga semakin banyak. Dan akhirnya yaitu sekarang itu wartawan jauh lebih banyak, dan juga istilahnya memang ada beberapa juga yang memang backgroundnya mereka jurnalistik, ada juga yang backgroundnya di luar jurnalistik gitu. Jadi mereka memang terjun di pers itu ya gimana ya, apa memang buat batu loncatan apa bagaimana, kurang paham juga saya. Apa sih Pak yang menurut Bapak yang waktu itu sangat kesulitan Bapak dalam mendalami dunia jurnalistik waktu dulu itu? Memang dulu itu waktu khususnya saya sendiri itu masuk sebagai wartawan itu agak sulit ya, karena memang kita di redaksi itu memang di press harus bikin berita yang notabene dikejar deadline, dan juga istilahnya apalagi peralatan dulu kan masih mesin ketik manual ya. Jadi agak streng juga dengan redaktur pelaksana kita yang waktu itu membuat berita harus sebaik mungkin. Sedangkan kita kalau namanya bikin berita salah sedikit itu harus diganti lagi, jadi pakai ganti kertas, ngetik lagi, ini lagi lama-lama juga agak ini juga sih. Agak menyulitkan waktu dulu itu. Lalu Pak, di waktu itu berapa usia Bapak terjun ke dunia jurnalistik itu Pak? Saya waktu itu terjun dunia jurnalistik itu waktu mulai kelas 3 SMA ya. Dari kelas 3 SMA udah mulai? Saya istilahnya dari awal itu terjun di sana bukan langsung ke wartawan, tapi mulai tenaga-tenaga di ini sebagai korektor dan lain sebagainya itu. Jadi memang merangkak dari bawah gitu. Jadi dari korektor tulisan gitu Pak? Iya, dari mengoreksi. Korektor itu zaman dulu kan masih manual, jadi pakai apa namanya, jadi di print dulu, yang salah kita congkel-congkel
baru diperbaiki jadi kalimat, yang dibenerin kurang A ya ditambah A, kelebihan N ya N-nya itu dibuang gitu zaman dulu. Kan sekarang ini kan sudah istilahnya sudah modern dan sudah pakai teknologi modern semua, sistem komputer semua gitu. Iya, jadi gampang ya Pak ya Lebih kalau memperbaiki kata-kata gitu ya Pak. Ya Pak, step dan stepnya untuk terjun di dunia jurnalistik nih bagi para pemula apa sih Pak menurut Bapak? Biasanya bagi pemula itu kan tinggal bagaimana istilahnya untuk memang ini sebetulnya perusahaan-perusahaan media itu harus juga memikirkan bagaimana istilahnya baiknya wartawan yang anggotanya itu supaya bisa mentaati kode etik jurnalistik tadi. Karena kalau istilahnya pemilik media tidak ikut menangani hal itu nanti juga agak sulit gitu. Nah Pak, lalu tips dan pesan dari Pak Haji sendiri nih bagi sahabat milenial dan Gen Z yang ingin mendalami dunia jurnalistik gimana Pak? Ya kalau menurut saya kalau teman-teman yang mau terjun ke jurnalistik itu kan istilahnya memang harus mempelajari benar, karena sebagai wartawan itu istilahnya apa ya, kalau menurut saya profesi jadi harus ini ya, harus memang ini dalam hati. Jadi benar-benar istilahnya apa, benar-benar istilahnya kita memang menekuni hal itu dan cinta profesi itu. Karena kalau tanpa cinta profesi itu nanti tidak kurang bagus juga. Oh ya Pak, nih mengenai tentang Hari Pers Nasional tahun 2024 ini bertemakan mengawal transisi kepemimpinan nasional untuk keutuhan bangsa. Nah, dari media sendiri itu harus berperan seperti apa sih Pak kalau itu? Sebenarnya kalau media itu kan yang penting mereka istilahnya apa ya, istilahnya jangan istilahnya kalau ini sesuai alur jurnalistiknya, jadi tidak memihak siapa-siapa, istilahnya gitu, independensinya bisa berjalan gitu. Jadi harus netral ya Pak ya, tanpa netral, memihak siapapun gitu. Iya. Oh ya Pak, kan medsos di luar di sekarang ini kan udah besar banget nih Pak ya, udah luar biasa lah dalam memberikan informasi dibandingkan media mainstream nih. Nah, dan juga banyak dari media-media lain itu sekarang mengutip informasinya dari medsos. Nah, tanggapan Pak Haji sendiri seperti apa? Ya kan kalau namanya medsos itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber berita ya, karena kalau medsos itu kan tidak memenuhi syarat ini sesuai dengan kode etik jurnalistik tadi. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau kan makanya juga banyak berita-berita hoax yang kadang-kadang kurang jelas gitu. Menurut saya itu sebenarnya juga kurang bagus sih kalau kita ngambil di medsos untuk sebagai dasar pemberitaan gitu. Sumbernya itu kurang pas juga ya, jadi antara yang benar atau enggak itu gitu. Nah, kalau kita berdasar kode etik jurnalistiknya kan harus memenuhi persyaratan sebagai berita. Pesan untuk Hari Pers Nasional tahun 2024 bagi generasi milenial dan Gen Z ini apa? Kalau pesan saya semoga dengan peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 ini istilahnya benar-benar teman-teman wartawan khususnya yang pemula bisa terus belajar mengikuti sesuai kode etik jurnalistik yang ada sekarang ini gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, semoga sukses selalu. Amin. Nah, itulah sahabat Samawa, bincang-bincang kita kali ini bersama wartawan senior sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Banten. Semoga obrolan cerdas kita kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi sahabat yang ingin mendalami dunia jurnalistik. Saya Nurli Prima Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.